Selamat pagi Pak Antoni. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Raditya Madatama dengan nomor NIM 2351 20200 111 049. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pekerjaan saya pada ujian akhir semester mata kuliah filsafat dan etika komunikasi. Pada soal yang pertama, saya menjawab tentang refleksi saya mengenai proses pembelajaran filsafat dan etika komunikasi. Pada saat saya mengikuti mata kuliah filsafat dan etika komunikasi selama 1 semester adalah pengalaman yang sangat mendalam dan penuh wawasan. Pada awalnya, saya memiliki ekspektasi memasuki mata kuliah filsafat dan etika komunikasi adalah untuk memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip moral dan etika dalam konteks komunikasi, serta bagaimana filsafat memberikan suatu dasar bagi praktik-praktik komunikasi yang bertanggung jawab dan bagaimana tata cara berkomunikasi yang benar. Selanjutnya, pada pengantar filsafat dan etika pada awal semester, kami mempelajari dasar-dasar filsafat, termasuk sejarah pemikiran filosofis dan berbagai aliran filsafat utama. Selain itu, kami mempelajari teori etika, di mana kami mendalami teori-teori etika yang bertujuan untuk memahami perbedaan antara teori-teori ini, memberikan perspektif yang lebih luas. Yang kedua adalah etika dalam komunikasi. Kami juga membahas penerapan teori etika dalam konteks komunikasi, seperti etika jurnalistik, etika media sosial, serta etika dalam hubungan interpersonal dan profesional. Selanjutnya, pada saat diskusi kelas, di mana terdapat diskusi antar mahasiswa dan dosen yang membahas tentang mazhab-mazhab komunikasi, sangat-sangat membantu saya dalam menambah wawasan saya terhadap teori-teori komunikasi dan terhadap mazhab-mazhab yang sudah ada. Selanjutnya, penugasan berupa esai dan presentasi membuat saya lebih bisa untuk mengembangkan argumen yang terstruktur dan logis, sehingga membuat saya terlatih dalam mempresentasikan materi. Tugas ini juga membantu saya mengeksplorasi topik-topik yang lebih spesifik dan mendalam mengenai teori-teori yang berkaitan dengan filsafat komunikasi. Lalu pada pertanyaan kedua, saya menjelaskan tentang topik-topik seminar kelas, di mana yang pertama saya menjelaskan tentang etika komunikasi antar pribadi. Etika komunikasi antar pribadi merupakan suatu konsep yang penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Etika komunikasi ini mengacu pada aturan-aturan atau norma-norma yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi agar hubungan antar pribadi dapat berjalan dengan baik. Fungsi etika komunikasi tersebut yaitu kontrol, tujuan, persuasif, dan melengkapi. Selanjutnya, prinsip ilmu komunikasi terdapat 5 aspek, yaitu rasa hormat, kejujuran, kesopanan, empati, dan tanggung jawab. Lalu hambatan yang ditemukan dalam komunikasi antar pribadi menurut Sunarto adalah terdapat 3 hambatan komunikasi, yaitu hambatan mekanik, semantik, dan manusiawi. Hambatan mekanik adalah gangguan pada media komunikasi seperti gelombang magnetik radio atau jaringan internet yang membuat pesan sulit diterima oleh penerima pesan. Lalu selanjutnya, terdapat hambatan semantik. Dalam hambatan semantik terdapat perbedaan atau kesalahan persepsi antar individu yang sedang berkomunikasi, sehingga pesan yang diterima sulit diterima atau terdapat mispersepsi terhadap pesan tersebut. Yang terakhir adalah kondisi manusiawi itu sendiri. Kondisi emosi, prasangka terhadap orang lain, dan gangguan indera yang membuat manusia sulit untuk menerima pesan. Topik yang kedua yaitu etika periklanan. Etika periklanan memiliki peran yang penting dalam sebuah komunikasi. Tanpa adanya keberadaan etika, komunikasi tidak dapat berjalan dengan lancar. Dalam aktivitas periklanan,
mengatakan etika sangat penting untuk menarik perhatian konsumen. Iklan yang baik adalah iklan yang beretika. Oleh karena itu, penerapan kode etik sangatlah diperlukan dalam dunia periklanan. Selanjutnya, pandangan umum masyarakat terhadap iklan adalah sebagai alat dalam ilmu komunikasi untuk menyampaikan gagasan, ide, atau pemikiran melalui berbagai media, dan sebagai bagian dari bauran promosi dalam pemasaran yang bertujuan untuk mempromosikan produk, barang, atau jasa dengan harapan meningkatkan pembelian pada suatu perusahaan. Prinsip etika periklanan meliputi kejujuran, kebenaran, bertanggung jawab, lalu bersaing dengan sehat, melindungi, menghargai, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang etika komunikasi kelompok. Etika komunikasi kelompok sangat penting untuk mendukung proses komunikasi yang efektif dan efisien. Salah satu bagian yang sangat penting dalam etika komunikasi kelompok adalah kehatian, yang melibatkan kemampuan komunikator untuk menilai secara menyeluruh pesan-pesan yang jelas dan yang tersembunyi, serta menghindari penerimaan atas pandangan konvensional secara otomatis dan tanpa berpikir. Selain itu, 4 unsur komunikasi kelompok yang sesuai etika seperti kehatian dan empatis juga sangat penting dalam mencapai tujuan bersama dan mempengaruhi anggota kelompok yang lain. Dalam situasi yang kompleks seperti insiden meja dibanding di sidang paripurna DPR, etika komunikasi dapat membantu dalam mengatasi hambatan-hambatan komunikasi serta mencapai mufakat untuk tujuan bersama. Selanjutnya yaitu etika digital media. Media baru disebut juga sebagai media digital yang penggunaannya memerlukan jaringan internet yang dapat difungsikan untuk mentransmisikan pesan serta informasi, baik berupa teks, video, foto, dan sebagainya. Media baru tidak hanya berupa media tradisional seperti koran, televisi, dan radio, tetapi juga berupa media online seperti situs web, aplikasi, serta media sosial. Dalam media digital tersebut terdapat dampak positif serta dampak negatif yang terkandung oleh karena media sosial tersebut. Dampak negatif dan dampak positif tersebut saya sebutkan di dalam lembar pekerjaan saya. Lalu selanjutnya terdapat yang saya bahas adalah etika jurnalistik. Etika jurnalistik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Etika jurnalistik mencakup berbagai aspek, seperti berita harus disiarkan secara berimbang dan independen. Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, serta pers harus mengutamakan kepentingan publik. Wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya, dan berperilaku independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Mereka juga harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalisme, tidak menyalahgunakan profesi, serta tidak menerima suap. Pada soal yang ketiga, yaitu saya menjelaskan 2 topik kelompok lain yang dikandung dalam tugas pasca UTS. Topik pertama, saya membahas tentang academic misconduct, yaitu kecurangan akademik dalam perspektif communication ethic atau etika komunikasi. Proses penanaman etika pada siswa tidaklah instan, melainkan bersamaan dengan perkembangan dari individu tersebut. Dimulai dari pendidikan pada keluarga, selanjutnya dilanjutkan oleh sekolah, serta dilanjutkan pada masyarakat. Faktor-faktor seperti ketidakpercayaan diri, lingkungan belajar yang buruk, dan tekanan dari lingkungan sekitar dapat menjadi pemicu bagi siswa untuk melakukan kecurangan akademik. Pentingnya pandangan etika dalam mengatasi academic misconduct tergambar dalam berbagai aspek etika yang terlibat, seperti deskriptif, metaetika, normatif, dan terapan pelanggaran akademik. Selanjutnya, etika AI juga menjadi hal penting dalam menghadapi pelanggaran yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Integritas akademik mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, kepercayaan, keadilan, menghargai, tanggung jawab, dan kerendahan hati. Lembaga pendidikan perlu mengadopsi strategi penanganan yang tepat untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran akademik, termasuk meningkatkan kesadaran akan etika akademik, mengembangkan sistem deteksi dini, membangun budaya integritas, serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam upaya memerangi kecurangan akademik. Yang kedua adalah
adalah analisis persepsi tradisi Robert T. Craig pada masa kampanye dan debat kandidat Capres-Cawapres 2024. Pada tulisan ini membahas tentang analisis debat dan kampanye calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024 dengan menggunakan perspektif semiotika dan retoris. Fenomena yang terjadi ketika calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyinggung soal oposisi dan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, memberikan respon nonverbal yang menunjukkan ketidaksetujuan dapat dianalisis menggunakan prinsip-prinsip dalam tradisi semiotika. Ketika Anies Baswedan menyinggung ketidakmampuan Prabowo Subianto untuk bertahan sebagai oposisi, ia menggunakan bahasa sebagai tanda untuk menyampaikan kritiknya. Pernyataan seperti, sayangnya tidak semua orang tahan untuk jadi oposisi dan Prabowo tidak tahan menjadi oposisi, merupakan tanda-tanda verbal yang dimaksudkan untuk mengkritik posisi dan motivasi Prabowo dalam politik. Selanjutnya, tradisi semiotika yang berfokus pada pembahasan tanda dan simbol dapat menganalisa tindakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, di mana pada kejadian ini Pak Prabowo dalam merespon pendapat Anies Baswedan yaitu dengan cara melakukan tarian atau melakukan seperti gestur untuk mengolok-olok Pak Anies. Pada dua kejadian ini terdapat dua tradisi yang dapat dianalisis untuk menghubungkan dua fenomena ini. Pada soal yang terakhir, yaitu review jurnal Taylor and Francis, pada jurnal yang pertama yaitu Defining Philosophy of Communication, Difference and Identity by Ronald C. Arnett. Artikel ini menggali konsep filsafat komunikasi sebagai pendekatan penelitian kualitatif dalam bidang komunikasi yang membedakannya dengan filsafat tradisional. Hal ini menggarisbawahi pentingnya opini publik dalam membentuk dan menguji filosofi komunikasi, sekaligus menyoroti pesan bercerita dalam proses pemahaman dan penciptaan makna. Artikel tersebut membahas tentang definisi filsafat komunikasi sebagai bentuk penelitian kualitatif dalam komunikasi yang membedakannya dari filsafat tradisional. Artikel ini menekankan pentingnya opini publik dalam membentuk dan menguji filsafat komunikasi, serta menyoroti peran cerita dalam pemahaman dan pembentukan makna. Pada jurnal kedua, saya membahas tentang editorial Health Communication Ethics by Scott Gerardson. Artikel tersebut menekankan pentingnya komunikasi kesehatan yang etis, menekankan tanggung jawab komunikator kesehatan untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat. Buku ini membahas perlunya masyarakat yang melek kesehatan dan menawarkan pedoman yang harus dipatuhi oleh komunikator kesehatan ketika komunikator tersebut menyusun cerita. Fokus utama artikel ini yaitu mengenai komunikasi kesehatan adalah pada pertimbangan etis dan tanggung jawab komunikator kesehatan dalam memberikan konfirmasi kesehatan dan medis yang akurat dan berkualitas kepada masyarakat. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang Philosophy of Communication, Qualitative Research, Question in Action by Ronald C. Arnett. Philosophy of Communication, Qualitative Research, Question in Action oleh Ronald C. Arnett memfokuskan pada pentingnya pertanyaan sebagai awal dalam penelitian kualitatif. Arnett menjelaskan bahwa filsafat komunikasi sebagai penelitian kualitatif dimulai dengan pertanyaan yang berusaha memahami pengalaman dalam lingkungan komunikasi. Pertanyaan ini memungkinkan untuk memahami pengalaman dalam komunikasi dengan cara yang pragmatis dan humanis. Proses penelitian ini melibatkan 5 koordinasi kualitatif, yaitu questioning, reading, writing, editing, dan thinking and interpretation. Masing-masing koordinat ini tidak terisolasi, namun juga memiliki karakteristik yang berbeda dalam penelitian filsafat komunikasi. Pada jurnal yang keempat, saya membahas tentang Philosophy of Communication within the Narrative of Interpretive Research. Pada artikel ini dibuat oleh Susan Mancino dan Michael R. Kearney. Makalah ini menggali filosofi komunikasi Arnett dalam penelitian kualitatif, menekankan pada praktik seperti bertanya, membaca, menulis, mengedit, dan interpretasi. Pendekatan ini menghargai pengakuan atas bias dan ketidakpastian yang bertujuan untuk menjaga ruang untuk pertanyaan yang berkelanjutan dibandingkan penutupan yang pasti.
Pendekatan analitik dalam penelitian komunikasi disoroti, mendorong keterlibatan publik dalam pertanyaan, teks, dan ide sambil memanfaatkan karya Ronald C. Arnold dan berhermeneutika filosofis. Lalu pada jurnal yang terakhir, saya membahas tentang Journalism, Ethics, and Levinas, Third Interruption in a World of Multiple Authors by Piotr M. Spusnar. Piotr M. Spusnar dalam jurnal ini mengembangkan teori etika jurnalisme yang berbasis pada konsep interupsi. Interupsi memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara, yaitu saat individu tidak dapat memiliki kontak lain kecuali melalui media berita yang dapat mengganggu kita. Teori ini berbasis pada filosofi Levinas, tetapi juga menentang beberapa asumsi kunci Levinas, seperti tanggung jawab tak terbatas terhadap lain dan imperatif etika pasif tunggal, interruption me. Dalam dunia yang dihuni oleh berbagai orang lain, sebuah bacaan dogmatik Levinas tidak dapat menciptakan komunitas interupsi yang beberapa penting bagi media berita. Oleh karena itu, ketiga yang lain-lain harus diutamakan atas lain, dan imperatif etika aktif let me interrupt harus ditambahkan. Demikian merupakan video presentasi dari penugasan ujian akhir semester saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.